Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan share informasi terkait bagaimana caranya pengisian pemutakhiran data secara mandiri melalui website MySaBKN ya. Langkah yang pertama tentu saja kita buka browser, kemudian kita ketikkan PDMASN. Nah, jadi di tampilan paling atas sendiri kita klik. Oke, nah di sini ada dua cara ya, melalui download aplikasinya, kemudian melalui websitenya. Nah kebetulan saya menggunakan laptop, jadi saya klik di MySaBKN Web ya. Nah, kemudian setelah tampilan login kita masukkan, yang pertama tentu saja kita masukkan nicknya, kemudian kita masukkan passwordnya. Biasanya untuk langkah awal itu passwordnya adalah berupa nick atau nomor induk pendudukan. Nah, sekarang kita sudah masuk pada tampilan pertama. Di sini muncul keterangan bahwasannya periode pemutakhiran data secara mandiri bisa dilaksanakan pada periode 15 September 2021 sampai 14 Oktober 2021. Jadi waktunya cukup lumayan lama ya. Sambil lalu kita menyiapkan juga file-file yang harus diupload tentunya. Hari ini sudah bisa ya, karena kita sekarang sudah pada posisi tanggal 15 September 2021. Nah, di sini sudah muncul progres. Nah, berarti ada progres yang sudah selesai 1/12. Sekarang sudah muncul menu baru yaitu pemutakhiran data secara mandiri. Nah, ini tampilannya. Nah, namun sebelum itu kita ganti atau ubah profilnya ya jika ada yang tidak sesuai, umpamanya fotonya. Nah, tipnya adalah biar kita yakin betul terhadap apa yang kita masukkan datanya, mungkin langkah baiknya kita literasi dulu ya buku petunjuknya. Yang harus disiapkan yaitu riwayat profil, kemudian golongan dan pangkat, pendidikan, jabatan, kemudian ada PMK juga yaitu peninjauan masa kerja, kemudian riwayat mulai dari CPNS sampai PNS pangkat terakhir, kemudian riwayat diklat juga minimal ada satu tahun terakhir ya, kemudian ada riwayat keluarga, ada SKP juga minimal 2 tahun. Jadi kalau sekarang posisi tahun 2021, maka SKP-nya yaitu tahun 2019 dan tahun 2020. Kemudian kita juga bisa menginput riwayat penghargaan jika kita punya riwayat penghargaan, contohnya seperti Satya Lencana ya. Kemudian kita juga bisa menginput riwayat organisasi, umpamanya kita menjadi pengurus atau anggota di MGMP. Nah, itu kita bisa masukkan. Kemudian terakhir juga ada riwayat CLTN atau cuti di luar tanggungan negara. Nah, terakhir nanti akan muncul histori pengajuan. Jadi kita akan tahu secara detail apa saja yang sudah kita lakukan dalam pengupdatean data ini, sudah sejauh mana proses kita. Nah, tentunya juga pada poin berikutnya yaitu dokumen. Nah, saya punya tip, paling tidak kita sudah menyiapkan di dalam satu folder untuk file-file yang akan diupload ya nanti di website MySaBKN-nya nanti, sehingga kita tidak bingung lagi ya. Kita juga kebetulan sebagai pegawai negeri di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur punya e-master. Nah, jadi e-master Jatim ini sudah bisa dijadikan rujukan referensi untuk update data kita ya. Oke. Nah, jadi di sini sudah lengkap mulai biodata, profil, pangkat dan lain-lain ya. Tinggal kita copy pastekan saja. Yang terpenting pada e-masternya ini sudah valid dan terbaru tentunya. Oke. Kalau sudah siap, umpamanya kita mulai dari ubah profil. Nah, di sini kita mulai langkah awal, umpamanya kita merubah foto. Nah, jadi dipastikan kita mengikuti ketentuan yang sudah ada. Contoh foto yang diupload adalah foto yang format terbaru, jadi harus foto yang terbaru. Kemudian formatnya juga jelas, di sini adalah permintaannya JPG, JPEG atau PNG, bukan gambar foto yang bergerak atau GIF. Kemudian untuk ukuran maksimalnya yang diminta adalah 500 KB. Jadi pastikan foto ukurannya maksimal 500 KB. Oke, kita klik pada lingkaran fotonya, umpamanya kita mau ganti dengan ini. Oke, klik, kita open, kemudian kita simpan. Cek datanya sudah sesuai. Kalau sudah, kita klik simpan. Nah, akan muncul
notifikasi konfirmasi apakah foto Anda sudah sesuai. Jika sudah sesuai tinggal kita klik ya. Oke. Kemudian kita klik OK. Lanjut berikutnya pada kontak pribadi, alamat, nomor telepon, nomor handphone, email dinas. Kalau sudah sesuai kita klik simpan. Oke, kembali muncul konfirmasi, kita klik iya, kita klik OK. Kemudian di data pendukung kita masukkan saja nicknya. Kita bisa ngambil di e-masternya ya. Nah, di e-master kan juga ada. Nah, seperti ini tinggal copy saja. Kemudian kita pastekan. Oke. Kemudian nomor kakak, agama juga kita pilih. Kemudian lokasi kerjanya setingkat kecamatan. Jadi ini maksudnya adalah lokasi instansi atau kantor kita atau lembaga sekolah kita setingkat kecamatan. Nah, kebetulan saya berada di Kecamatan Maron. Kemudian tidak lupa juga nomor akta kelahiran diinput juga. Kemudian nomor NPWP, tanggal NPWP-nya juga tinggal kita klik ya, kita pilih tanggal bulan tahunnya. Kemudian nomor BPJS-nya juga. Tidak lupa juga nomor karis atau karsunya. Kemudian nomor taspen juga dimasukkan. Kemudian tanggal taspennya. Nah, kemudian untuk KPPN atau kantor pembayaran gaji, saya coba merujuk dari e-master saja. Jadi tinggal kita copy saja, kemudian kita pastekan. Nah, untuk berikutnya adalah kelas jabatan. Bagaimana untuk mengetahui kelas jabatan kita? Kita bisa masuk di website namanya Sikejab. Nah, kita tinggal ketik aja di browser ya. Nah, Sikejab, nanti akan muncul Sistem Informasi Kamus Kelas Jabatan atau Sikejab. Nah, di sini kita bisa tahu kelas jabatan kita. Klik pada kamus, kemudian kita pilih opsinya. Nah, kebetulan karena saya seorang guru, saya pilih Kamus Kelas Jabatan Fungsional. Nah, di kolom pencarian kita ketik saja. Karena saya seorang guru, maka ketik guru. Oke, kalau sudah kita klik. Kalau saya melihat rujukannya, yaitu guru ahli pertama itu pangkat 3A dan 3B. Kemudian untuk guru ahli muda itu 3C dan 3D. Kemudian untuk guru ahli madya itu golongan 4 ya, 4A, 4B, 4C. Nah, kalau untuk ahli utama ini sudah di atas golongan 4C ya, bisa 4D dan 4E. Nah, kebetulan pangkat golongan saya adalah 3C, maka saya memilih kelas jabatannya adalah guru ahli muda. Nah, kalau saya memilih guru ahli muda, di sini kelas jabatannya adalah 9. Jadi kita masukkan angka 9 di kelas jabatan. Kemudian kalau sudah sesuai kita klik simpan. Setelah muncul konfirmasi kembali, kita klik ya jika sudah sesuai. Oke, kita kembali ke dashboard. Nah, di dashboard progres datanya juga sudah muncul. Nah, langkah selanjutnya adalah kita klik pada menu pemutakhiran data mandiri. Hijau dan merah ini menandakan bahwa yang hijau itu sudah selesai kita update. Jadi seperti tadi kita ubah profil. Nah, kalau sudah selesai nanti akan muncul warna hijau dan tulisan selesai. Nah, sebelum kita melangkah untuk update data, kita harus pilih unit verifikasi. Nah, ini ya. Jadi kita harus pilih ini sebelum kita melangkah yang lain, karena ini tidak akan aktif sebelum kita punya unit verifikasinya. Nah, di sini keterangannya adalah silakan pilih unit verifikasi Anda terlebih dahulu sebelum melakukan pemutakhiran data. Nah, kemudian jika daftar verifikasi tidak ada, silakan admin CSN instansi Anda. Jadi kita hubungi admin SIASN-nya ya. Nah, kebetulan kalau nggak salah ini BKD Provinsi Jawa Timur. Jadi sementara saya coba masuk, klik pilih, itu belum ada ya, contoh Badan Kepegawaian Daerah. Nah, jadi ini tidak ada. Kemudian di opsi pilihannya juga nggak muncul ya, berarti belum aktif. Nah, informasinya yang saya dapat sementara ini memang BKD sudah mengajukan ke pusat ya atau ke BKN. Mungkin masih dalam proses, kita tunggu saja, sabar dalam 1 atau 2 hari ini. Kalau sudah bisa dipilih atau sudah ada referensinya untuk kita bisa pilih unit verifikasinya, maka nanti kita bisa mengupdate data-data yang ada di masa BKN ini.
Nah, untuk sementara karena belum ada, jadi kita belum bisa mengupdate data secara mandiri. Namun jangan lupa juga, mumpung ini masih ada waktu, kita siapkan juga file-filenya di dalam satu folder seperti ini. Kemudian pastikan juga untuk ukurannya atau ekstensinya itu jelas harus PDF ya, bukan JPEG atau yang lain. Jadi harus berupa file PDF, dan ukurannya di sini maksimal adalah 1 MB. Nah, ketika saya cek file-file saya tidak ada yang di atas 1 MB. Maksimal di sini cuma ada 800 KB. Jadi aman ya, bisa diupload. Kemudian siapkan juga foto-fotonya. Untuk foto profilnya maksimal tadi permintaannya ada 500 KB untuk bisa diupload di website Maisa BKN ini. Oke, sementara itu yang bisa saya informasikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.